Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kurniawan, MPM 720-13209. Di sini saya akan menjelaskan materi MSDM tentang pemberhentian pegawai. Yang pertama, pengertian. Pemberhentian pegawai negara sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Menurut Manulang 1972, pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak serta kewajiban antara pekerja atau buruh dan perusahaan. Kedua, konsep pemberhentian pegawai. Menurut Krisel 2006, model pemberhentian pegawai akan ditetapkan oleh hukum dan kontrak kerja akan diakhiri jika yang pertama, berakhirnya periode yang disimpulkan. 2. Kematian pekerja. 3. Kesepakatan bersama. 4. Mencapai usia tertentu atau dengan memenuhi syarat untuk pensiun. Dan yang kelima, jika seseorang karyawan sementara ketidakmampuan untuk bekerja. Terdapat beberapa prosedur atau cara yang harus dilakukan dalam pemutusan kerja karyawan, yaitu yang pertama, diadakan musyawarah antara karyawan dan instansi. 2. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka akan dilakukan melalui pengadilan atau instansi yang berwenang untuk memutuskan perkara. 3. Untuk karyawan yang melakukan pelanggaran berat dapat langsung diserahkan pada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut tanpa meminta izin terlebih dahulu pada dinas terkait atau berwenang. Dan yang keempat, bagi karyawan yang pensiun bisa langsung diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor-faktor pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai dapat terjadi apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa rugi bila hubungan kerja diteruskan. Pemberhentian kerja dapat terjadi karena keinginan sendiri, keinginan instansi. Selain itu, terdapat bentuk lain yang menjadi faktor pemberhentian pegawai. Faktor pemberhentian pegawai dari instansi disebabkan yang pertama, karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. 2. Disiplin yang kurang baik dan perilaku. 3. Melanggar peraturan dari instansi. 4. Tidak dapat bekerja sama sehingga terjadi konflik dengan karyawan lain. 5. Melakukan tindakan amoral dan dari instansi. 6. Usia lanjut. Dan yang terakhir, sakit yang berkepanjangan. Adapun faktor dari diri sendiri, yaitu yang pertama, permintaan pengunduran diri adanya pengajuan yang diberikan langsung oleh karyawan secara pribadi dengan alasan untuk mencari instansi yang lebih baik dan lebih menguntungkan. 2. Alasan memasuki usia pensiun. Karyawan akan berhenti bekerja sesuai dengan kebijakan usia yang telah ditetapkan instansi. 3. Diberhentikan karena lalai. Adanya karyawan yang berbuat kecurangan seperti penipuan dan pencurian. 4. Kesehatan yang kurang baik. 5. Untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang terakhir, ingin berwira swasta. Selain karena keinginan instansi dan keinginan sendiri, penyebab adanya faktor pemberhentian karyawan dapat dari bentuk lain, yaitu karyawan meninggal dunia. Dampak dan solusi pemberhentian pegawai. Dampak pemberhentian pegawai berdampak pada instansi maupun diri sendiri. Dampak pemberhentian pegawai bagi instansi yaitu kekurangan sumber daya manusia, merugikan perusahaan terutama kerugian dana dan waktu dalam hal
rekrutmen dan seleksi, harus mencari penggantinya dengan karyawan baru. Solusi yang dilakukan instansi yaitu melakukan pembinaan pada karyawan dengan jangka waktu tertentu untuk mengetahui kemampuan karyawan dan diberikan berupa peringatan serta penjelasan akan tindakan yang telah dilakukan. Dampak pemberhentian pegawai bagi diri sendiri berdampak pada perekonomian karyawan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Harus bersusah payah mencari pekerjaan baru. Solusi yang dilakukan oleh diri sendiri yaitu mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Karyawan juga bisa memulai dengan berwirausaha dan membuat peluang pekerjaan baru. Adapun cara meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama, melakukan perubahan struktur kerja, melakukan perubahan struktur pembayaran, pemberian jadwal kerja yang fleksibel, mengadakan program yang mendukung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.